Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Agung, Asdos dan juga teman-teman sekalian dari kelas Sistem B. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ramadan. Pada kesempatan ini ingin melanjutkan lab 3 dari minggu ini, yaitu ya mengimport master data di Udo SOL dan juga menampilkan organizational chart. Nah, pada kasus ini kita menggunakan master data dari PT kita yang memiliki departemen job position, user, dan employee sebagai data-data yang akan diimport. Nah, untuk mengimport data-data yang sebelumnya, kalau yang kasus sebelumnya itu mengisi dengan manual harus di-delete terlebih dahulu. Setelah dari di-delete atau dihapus, kita bisa bisa melanjutkan ke cara pertama yaitu untuk mengisi import master data department. Nah, itu bisa dibuka dari menu Employees Departments. Lalu di situ kita bisa ke favorit dan juga import records di mana bisa mengimport file eh, Excel. Nah, selanjutnya ini setelah mengklik eh, halaman tersebut untuk mengimport file, dapat dipilih file Excel atau CSV master data department yang akan digunakan. Lalu di sini kita bisa klik tes untuk mengecek apabila data tersebut kompatibel atau tidak terhadap opsi-opsi dari UDU itu sendiri. Kalau misalnya di accept akan terlihat muncul di sini seharusnya menjadi everything seems valid. Nah, untuk melihat selanjutnya yaitu ketika diklik import nanti akan keluar ke halaman sebelumnya dan menampilkan berbagai departemen-departemen yang diimport itu sendiri. Ini layaknya eh, ya cara selanjutnya untuk mengisi job position kurang lebih mirip yaitu ke menu job position dan juga favorites import records di mana tempat untuk import master data itu sendiri dan kita bisa memilih di sini file Excel atau CSV-nya. Ya, dan juga bisa mengecek dengan klik tes dan ini bisa dilihat everything seems valid berarti tidak ada error sama sekali dari data-data yang diimport. Nah, bisa klik import dan akan ditampilkan berbagai banyaknya job positions yang ada di masa data PT kita. Nah, yang ketiga adalah untuk mengisi users. Nah, users ini bisa diisi di bagian settings. Ketika di bagian settings kurang lebih mirip lagi, ada tombol favorites, import records di mana tempat untuk mengimport data dengan bentuk Excel atau CSV, masa data users. Nah, ini kurang lebih ketika loading, ini sudah dites dan juga everything seems valid dan langsung diimport setelah eh, tidak ada error. Nah, jika sudah akan dilempar ke halaman sebelumnya dan bisa dilihat user-user dari master data itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu mengisi eh, employees itu sendiri. Nah, mengisi employees kurang lebih ini ada kasus juga seperti lab 2 yaitu jika sudah mengisi users terlebih dahulu, users dari yang sudah ada di settings akan otomatis di display di employees. Nah, oleh sebab itu perlu di delete dulu kecuali administrator. Nah, dan setelah itu baru kita import data master data employees yang berbentuk Excel atau CSV. Nah, bisa dicek juga dengan menggunakan tes. Jika everything seems valid, maka tidak ada error. Lalu bisa diimport. Ini data-data yang banyak tersebut dari employee. Nah, jika sudah, balik lagi ke halaman dan bisa dilihat hasilnya. Ada nama dan juga ada pekerjaan job positions dan juga employee yang departemen berdasarkan yang sudah diisi sebelum-sebelumnya. Nah, berdasar dari data-data tersebut, bisa kita buat suatu organizational chart. Nah, eh, kalau misalkan ini ada cara install sebelumnya di tutorial yang sebelumnya. Eh, dengan ini saya harus memulai dengan membuat database baru untuk pada kasus ini lab 3, yaitu hasil duplikasi database dengan data-data yang dari PT kita yang sudah diinput tadi di masa data didapatkan dengan format npm org chart yang bisa dilihat di sini. Ini npm database yang barunya. Lalu saya perlu login ke database dengan menggunakan salah satu employee. Yang saya gunakan, yang saya dapat adalah Anya. Bisa lihat ini ada email dan juga password dari Anya yang sudah ada. Nah, setelah itu pada halaman employee perlu masih dilihat adanya seluruh employee kalau misalnya baru diinput. Nah, jadi yang bukan termasuk dengan departemennya si A-nya yaitu accounting and finance perlu di-delete terlebih dahulu. Nah, jika sudah di-delete, nanti akan terlihat ya account dan finance saja dan juga bisa lihat ini adalah anggota-anggotanya
dan ya berbagai detail employee tersebut. Nah, yang bisa dilanjutkan yaitu adalah untuk mengisi bagian manager. Ini untuk menentukan hierarki dari employee-employee, siapa yang menjadi atasannya atau siapa yang menjadi bawahnya seperti itu. Nah, ini bisa kita dibebaskan untuk mengisi seperti apa. Contohnya si A pun memiliki manajer A-nya, tetapi A-nya yang bertindak sebagai manajer pusat tidak memiliki manajer. Bisa lihat di sini. Jadi A-nya sebagai pusat tidak memiliki manajer, namun yang lain seperti Andra memiliki manajer yaitu Atun, terus A pun memiliki A-nya dan selanjutnya bisa dilihat sini. Nah, hasil dari setelah mengisi manajer-manajer tersebut akan terbuat suatu chart dari yang modul yang sudah diinstal, organizational chart, dan akan menampilkan seperti ini. Ya, bisa dilihat yang manajer inti siapa dan juga di bawahnya siapa-siapa aja di hierarkinya. Nah, untuk lab 3 ini ada beberapa eh, apa ya pertanyaan-pertanyaan, yaitu bagaimana peran struktur organisasi yang Anda buat di Wudhu dapat mendukung efisiensi dari proses. Ini bisa dilihat di sini di mediumnya, dan juga ada master data yang baru yang saya buat untuk Departemen Finance, lalu juga ada refleksi. Pada minggu ini saya mempelajari langkah pertama dalam pengurusan dan pembuatan suatu sistem HR dengan membuat dan menginput master data yang berisi departemen, job positions, dan juga employee-employee yang bisa dibilang lumayan banyak, sehingga dibutuhkan UDU untuk memudahkan hal tersebut. Sekian dari saya dan juga eh, dan juga presentasi saya untuk memberikan cara untuk mengimport master data dan juga menampilkan organizational chart. Terima kasih.